warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meggy Tuda Prasetya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank dan lembaga keuangan. Pengertian bank. Definisi secara umum dan definisi berdasarkan kegiatan. Secara sederhana, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyeluruh kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa lain-lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank berdasarkan kegiatan. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan jasa lainnya, yaitu kredit, transfer, clearing, inkaso, LC, AT, dan lain-lain. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana serta dapat kedua-duanya. Fungsi bank sebagai perantara. Gambar arus perputaran oleh bank. Arus perputaran uang. Yang pertama itu, nasabah yang kelebihan dana menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan, atau deposit. Yang kedua, nasabah menyimpan akan memperoleh jasa dari bank berupa bunga secara syariah. Dan yang ketiga, dana simpanan nasabah di bank disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit. Yang keempat, masyarakat peminjam mengembalikan dana pinjaman yang disertai dengan bunga yang telah ia sepakati. Cara bank memperoleh keuntungan. Keuntungan bank berasal dari 3 cara. Yang pertama, spread based, yaitu keuntungan berasal dari bunga pinjaman para nasabah, yaitu bunga kredit. Yang kedua, free base, keuntungan berasal dari jasa pelayanan atau jasa lainnya, yaitu transfer, biaya administrasi, komisi, iuran, sewa, biaya tagih, dan lain-lain. Yang ketiga, profit sharing, hanya dilakukan oleh bank syariah, yaitu dengan berbagi hasil dengan nasabah meminjam tanpa dipungut biaya. Pengelompokan bank berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada bank sentral. Bank sentral adalah bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berhubungan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Yang kedua, bank umum. Bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, bank pengkreditan rakyat. Bank khusus melayani masyarakat di kecamatan dan pedesaan. Jasa yang ditawarkan adalah kredit rakyat yang relatif sempit. Asal-usul dan sejarah bank. Asal mula kegiatan perbank, yaitu yang pertama sistem barter, sistem moneter melalui jasa dan barang atau kendala. Uang sebagai alat pembayaran perbankan, jasa penukaran uang, yaitu kemudian penyimpanan uang, dan yang kemudian penyediaan kredit. Sejarah perbankan di Indonesia. Era Hindia Belanda. Bank pemegang peranan cukup penting. Bank milik pribumi Jepang dan Eropa lainnya, yaitu di sini terlihat jelas ya, bank apa saja. Sejarah bank pemerintah. 1. Bank sentral. Bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 13, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, berasal dari Java Bank. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Eksim, berasal dari Delgame for Credit yang dilebur menjadi Bank Tunggal atau BNI Unit 2. Bank yang bergerak di bidang rural menjadi Bank BRI yang bergerak di bidang ekspor impor bergabung dengan Bank Mandiri. Bank Negara Indonesia 1946 menjalankan fungsi unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968. Yang keempat, Bank Dagang Negara atau BDN, berasal dari Eskomporto. Bank dinasionalisir dengan PP nomor 18 tahun 1968
kemudian bergabung menjadi Bank Mandiri tahun 1999. Bank Bumidaya berasal dari Netherlands Indische Handelsbank dan kemudian bergabung menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999. Bank Pembangun Indonesia yaitu Bank Bapindo didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960. Yang ketujuh, Bank Pembangunan Daerah didirikan di daerah tingkat 1 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Bank Tabungan Negara yaitu Bank BTN berasal dari Depositbank, kemudian menjadi Bank Tabungan Pos, kemudian menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5 dan Bank Tabungan Negara. Yang kesembilan, Bank Mandiri, hasil merger dari Bank BBD, BDN, Papindo, dan Bank Extim. Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank umum, yang kedua bank pembangunan, yang ketiga bank tabungan, yang keempat bank pasar, yang kelima bank desa, yang keenam lumbung desa, yang ketujuh bank pegawai, dan bank lainnya. Bank umum atau bank komersial, bank pengkreditan rakyat itu Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Jenis bank berdasarkan pemilikan. Bank berdasarkan pemilikan, yang pertama bank milik pemerintah, yang kedua bank milik swasta nasional, yang ketiga bank milik koperasi, yang keempat bank milik asing, yang kelima bank milik kecampuran. Jenis-jenis bank berdasarkan status. Bank berdasarkan status, yang pertama bank devisa, bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing. Yang kedua bank non devisa, bank yang melayani transaksi dalam negeri saja. Selanjutnya itu jenis bank berdasarkan menentukan harga. Bank yang dilihat berdasar cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli. Bank berdasarkan cara penentuan harga. Yang satu, bank dengan prinsip konvensional barat. Bank yang berorientasi memperoleh keuntungan melalui bunga dan jasa-jasa. Yang kedua, bank dengan prinsip syariah, yaitu Islam. Bank yang menetapkan prinsip syariah sehingga tidak memperlakukan sistem bunga. Jenis-jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank, kantor pusat dan kantor cabang penuh. Kantor pusat itu kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan terdapat dalam kantor ini. Yang kedua, kantor cabang penuh. Salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Selanjutnya pembantu. Kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Yang selanjutnya kantor kas, kantor bank yang paling utama, yang paling kecil, di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.